Hai, perkenalkan saya Asteria Intia dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 191006179. Nah, pada pagi hari ini saya akan memenuhi mata ujian akhir semester mata kuliah pendidikan multikultural, yaitu menjelaskan tentang implementasi pendidikan multikultural yang terintegrasi dalam mata pelajaran. Langsung saja, mari kita simak penjelasan saya berikut ini. Nah, implementasi pendidikan multikultural terintegrasi dengan mata pelajaran. Nah, pendidikan adalah suatu cara untuk membentuk kepribadian siswa dalam penerapan nilai-nilai sosial pada masyarakat yang nantinya akan berguna bagi bekal siswa di masa yang akan datang. Nah, pendidikan multikultural sangat penting diterapkan guna meminimalisasi dan mencegah terjadinya konflik. Melalui pendekatan multikultural ini, diberikan oleh guru dalam menyampaikan pelajaran. Siswa diberi pemahaman bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Nah, sehingga mampu mewujudkan keselarasan dalam hidup mereka. Adapun pendidikan multikultural itu adalah sebuah pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang didasarkan atas nilai-nilai demokratis yang mendorong berkembangnya pluralisme budaya dalam atau hampir seluruh bentuk komprehensifnya. Nah, pendidikan multikultural ini merupakan sebuah komitmen untuk meraih persamaan pendidikan, mengembangkan kurikulum yang menumbuhkan pemahaman tentang kelompok-kelompok etnik dan membergus praktek-praktek penindasan. Nah, secara luas pendidikan multikultural ini mencakup seluruh siswa tanpa membedakan kelompok-kelompoknya seperti gender, etnik, ras budaya, strata sosial, dan agama. James menjelaskan bahwa pendidikan multikultural memiliki 5 dimensi yang paling berkaitan dan dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon terhadap perbedaan pelajar atau siswa itu sendiri. Nah, dimensi integrasi atau isi materi content integration ini, dimensi ini digunakan oleh guru untuk memberikan keterangan dengan poin atau kunci pembelajaran dengan merefleksikan materi yang berbeda-beda secara kursus. Juga para guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran ke dalam kurikulum dengan beberapa cara pandang yang beragam. Nah, salah satu pendekatan umum adalah mengakui kontribusinya, yaitu guru-guru bekerja ke dalam kurikulum mereka dengan membatasi fakta yang semangat kepahlawanan dari berbagai kelompok. Di samping itu, rancangan pembelajaran dan unit pembelajarannya pun tidak dirubah. Nah, dengan beberapa pendekatan, guru menambah beberapa unit atau topik secara khusus yang berkaitan dengan materi multikultural itu sendiri. Lalu dimensi konstruksi pengetahuan atau knowledge construction. Suatu dimensi di mana para guru membantu siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Nah, dimensi ini juga berhubungan dengan pemahaman para pelajar terhadap perubahan pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri gitu. Nah, dimensi pengurangan prasangka atau prejudice reduction. Nah, guru melakukan banyak usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif, tentang perbedaan kelompok. Sebagai contoh, ketika anak-anak masuk ke sekolah dengan perilaku negatif dan memiliki kesalahpahaman terhadap ras atau etnik yang berbeda, dan kelompok etnik lainnya, pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan perilaku intergroup yang lebih positif. Nah, penyediaan kondisi yang mapan dan pasti. Dua kondisi yang dimaksud adalah bahan pembelajaran yang memiliki citra yang positif tentang perbedaan kelompok dan menggunakan bahan pembelajaran tersebut. Nah, secara konsisten dan terus-menerus, penelitian menunjukkan bahwa para pelajar yang datang ke sekolah dengan banyak stereotipe cenderung berperilaku negatif dan banyak melakukan kesalahpahaman terhadap kelompok, etnik, dan ras dari luar kelompoknya. Nah, penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan textbox multikultural atau bahan pengajaran lain dan strategi pembelajaran yang kooperatif dapat membantu para pelajar untuk mengembangkan perilaku dan persepsi terhadap ras yang lebih positif. Jenis strategi yang
bahan yang dapat menghasilkan pilihan para pelajar itu untuk lebih bersahabat dengan ras, luar etnik, dan kelompok budaya lain. Nah, dimensi pendidikan yang sama adil, equitable pedagogy. Dimensi ini memperhatikan cara-cara dalam mengubah fasilitas pembelajaran, sehingga mempermudah pencapaian hasil belajar pada sejumlah siswa dari berbagai kelompok. Nah, strategi dan aktivitas belajar yang dapat digunakan sebagai upaya memperlakukan pendidikan adil antara lain dengan bentuk kerjasama, cooperative learning, dan bukan dengan cara-cara yang kompetitif atau competition learning. Nah, dimensi ini juga menyangkut pendidikan yang dirancang untuk membentuk lingkungan sekolah menjadi banyak jenis kelompok. Nah, termasuk kelompok etnik, itu wanita, dan para pelajar itu sendiri, dengan kebutuhan khusus mereka yang akan memberikan pengalaman pendidikan. Hak dan persamaan memperoleh kesempatan belajar. Dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial itu atau empowering school kultur and social struktur. Nah, dimensi ini paling penting dalam memberdayakan budaya siswa yang dibawa ke sekolah yang berasal dari kelompok yang berbeda. Nah, di samping itu dapat digunakan untuk menyusun struktur sosial atau sekolah itu sendiri yang memanfaatkan potensi budaya siswa yang beragam sebagai karakteristik struktur sekolah setempat. Misalnya berkaitan dengan praktik kelompok, iklim sosial, latihan-latihan, partisipasi, ekstrakurikuler, dan penghargaan staf dalam merespon perbedaan yang ada di sekolah. Sekian materi dari saya yang dapat saya jelaskan. Semoga materi saya dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.